Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Bagaimana kabar tak semua? Baik. Ada yang sakit? Oh, tidak ada. Sudah kita di sarapan pagi-pagi? Apa sarapan pagi-pagi? Nasi. Saya absen dulu nah. Adam Malik Mulki? Hadir. Hairil Muhajji? Kaisar? Hadir. Mahesti Ajeng? Oke, sebelum kita masuk di pelajaran hari ini, saya mau bertanya dulu. Ada yang pernah merasakan rasa sedih? Misalnya, saya kasih contoh. Misalkan nilai ujian tak berharap kita dapat 90, ternyata 60 didapat. Ataukah misalkan ada teman baik tak yang selalu ditemani bermain setiap hari, tidak lama kemudian tidak ada teman tak? Pernah merasakan hal sedih seperti itu? Pernah? Oke, pernah. Jadi hari ini kita akan membahas tentang surah. Itu surah bisa kita buat bahagia, semangat. Kira-kira surah apa itu? Surah? Oke, surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha, saya mau bertanya. Ada yang tahu apa itu artinya Ad-Duha? Kira-kira apa artinya duha itu? Biasanya duha, pernah kita dengar kata sholat duha? Di mana biasanya di waktu apa biasanya dilaksanakan? Nah, berarti ad-duha artinya waktu pagi. Yang tahu berapa jumlahnya? Berapa, Rahman? 11. Kalau diturunkan, di mana diturunkan surah duha? Di Madinah. Ada yang lain? Di Mekah. Jadi bagaimana, sudah siap belajar hari ini? Oke, kalau sudah siap, saya tampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada dua. Yang pertama menyebutkan arti surah Ad-Duha, jumlah ayatnya berapa, kelompok surahnya termasuk surah apa, dan tempat diturunkannya. Jadi yang kedua, memahami pesan pokok surah Ad-Duha. Oke, sebelum masuk di pelajaran, silahkan berdiri semua dulu. Berdiri ke semua. Masih diingat Ji lagu Topi Saya Bundar? Tadi kita lakukan Topi Saya Bundar disertai dengan gerakannya, misalkan topi saya bundar, bundar. Oke, karena dihafal semua, kita nyanyikan. Tapi di dalam nyanyian itu ada yang dihilangkan kata-katanya, atau katanya ada dihilangkan katanya. Misalkan kita hilangkan kata topi. Jadi kalau misalkan kita menyanyi, jadi topinya tidak disebutkan, tapi gerakannya di 1, 2, 3. Ya, bundar, bundar. Saya lah, tidak saya. Kalau tidak, bukan top. Oke, lanjut. Sebelum kita masuk di membahas atau masuk di pembahasan Quran Surah Duha, saya minta dulu semua peserta didik membaca tentang keutamaan surat duha.
Silahkan baca dulu. Setelah dibaca, baru kita masuk di pembahasan Quran Surah Ad-Duha. Oke, sudah selesai semua bacaannya? Oke, sudah. Oke, kita lanjut tentang pembahasan di atas Quran Surah Ad-Duha. Tahukah kalian arti surah Ad-Duha? Jadi Ad-Duha itu artinya waktu pagi. Waktu pagi. Ad-Duha surah ke-93. Selanjutnya pesan pokok Quran surah Ad-Duha. Jadi di dalam Quran surah Ad-Duha itu ada beberapa. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang pesan pokok Quran surah Ad-Duha? Saya. Oke, Serina silahkan. Apa yang mau ditanyakan Serina? Poin 2, bantahan Allah atas tuduhan dan ejekan orang-orang musyrik. Siapa itu yang ejek orang musyrik, Pak? Oke, silahkan duduk. Pertanyaannya Serina itu bantahan Allah Subhanahu Wa Taala atas tuduhan dan ejekan orang musyrik. Siapa itu ejek orang musyrik? Begitu Serina, pertanyaan tak? Iya. Iya. Jadi pernah dulu waktu Nabi Muhammad tidak pernah menerima wahyu. Silahkan tulis pesan pokok surah Ad-Duha itu bisa kita cari di internet, bisa kita mencari di buku-buku, bebas mau kita cari di mana. Yang penting yang dicari itu tentang pesan pokok Quran surah Ad-Duha. Sudah selesai semua tulisannya? Kalau sudah, kita akan membagi 3 kelompok. Ada kelompok 1, 2, sama 3. Silakan berdiri semua. Oke, jadi kelompoknya sudah ditentukan. Dari sini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oke. Jadi kelompok 1 itu cermatilah dan jelaskan makna yang terkandung pada video berikut ini. Jadi ini ada 3 video, untuk kelompok 1 ada 3 video. Nanti dibuka link 1, link 2, link 3. Setelah dicermati, baru diberikan penjelasan di situ. Apa maksudnya dari itu video. Kemudian kelompok 2. Ini kelompok 2. Jadi tugasnya kelompok 2 mengidentifikasi dan menemukan gambar yang mencerminkan pesan Quran surah Ad-Duha dan menjelaskan makna dari gambar tersebut. Jadi di sini ada 5 gambar. Ada 5 gambar. Setelah itu tentukan gambar mana kira-kira yang termasuk mencerminkan pesan Quran surah Ad-Duha. Setelah dipilih baru dijelaskan apa maknanya itu gambar. Kelompok terakhir itu mencari gambar yang berisi pernyataan tentang pesan pokok Quran surah Ad-Duha di internet dan berikan contoh dengan bermain peran. Jadi cari gambar di internet, bisa pakai HP, bisa pakai laptop, terserah Anda. Kemudian nanti kalau misalkan dapat bikin gambar, baru dipraktekkan di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas kami. Ayo berikan. Jangan paman, rumah ini adalah milik orang tuaku. Aku tahu, aku hanya mau. Selanjutnya video kedua. 7 keutamaan menyayangi anak yatim dalam Islam. Anak yatim menjadi salah satu perhatian kita.
Ada banyak manfaat dan keutamaan menyayangi anak yatim yang Selanjutnya video ketiga. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selanjutnya dari video tadi akan dijelaskan oleh Rahmaniar, Nur Fadila, dan Nur Wahida. Kepadanya kami persilahkan. Dari video pertama tentang dosa menzalimi anak yatim. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api setengah perutnya dan mereka. Selanjutnya video kedua, 7 keutamaan menyayangi anak yatim dalam Islam. 1. Meraih peluang menjadi teman Rasulullah di surga. 2. Mengasuh anak yatim dijamin masuk surga. 3. Selanjutnya video ketiga tentang keutamaan bersyukur. Oke, demikian tugas kami. Kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas kami tentang memberikan komentar pada gambar berikut ini yang akan dijelaskan oleh Muna, Serina, dan Juli. Ini adalah gambar menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim akan mendapatkan pahala yang besar. Gambar kedua, bersyukur. Manfaat bersyukur membuat kita semakin dekat dengan Tuhan karena mereka sadar kalau semua yang mereka dapatkan asalnya dari Tuhan. Gambar ketiga, mengasihani pengemis. Mengasihani pengemis akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Tidak boleh mengata-ngatai pengemis dan tidak boleh memukul pengemis. Orang yang melakukan perbuatan tersebut akan mendapat dosa. Demikianlah tugas kami. Tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas kami tentang memberikan komentar dari gambar yang kami temukan. Gambar yang kami temukan ada 4, yaitu membantu orang kesusahan. Selalu membantu orang kesusahan. Selalu bersyukur. Tidak menghardik pengemis. Selanjutnya kami akan mempraktekkan tugas kami. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tapi ini rezeki dari saya, mohon diterima. Terima kasih, semoga rezeki kita lancar. Amin. Demikianlah tugas kami. Kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah tadi mempresentasikan kelompoknya mulai dari kelompok 1, 2, 3, ada beberapa poin yang harus kita pahami secara mendalam. Di kelompok 1 tadi menjelaskan bahwa kita perlu menjaga, menyayangi anak yatim, dan menyayangi anak yatim akan dekat dengan Rasulullah SAW. Setelah kita belajar pada hari ini, bagaimana perasaan tak ketika sudah mempelajari Quran Surah Duha? Oke, Ajam. Bagaimana perasaannya, Ajam? Senang karena dapat mempelajari isi surah Duha. Oke, senang karena dapat mempelajari isi surah Duha. Apa yang bisa menyimpulkan pada pembelajaran kita hari ini tentang pesan pokok Quran Surah Duha? Oke, silakan. Larangan memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. Oke, larangan memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. Ada yang bisa kasih contoh? Bagaimana itu contohnya? Oke. Menyayangi anak yatim. Oke, menyayangi anak yatim. Oke, karena pesan Quran Surah Duha ini telah selesai kita pelajari. Jadi insya Allah yang pertemuan akan datang kita masuk ke bab selanjutnya.
Jadi begitu juga sarannya dari Rizky, pertemuan akan datang itu tetap kita melakukan kuis, belajar melalui Bismillah.